Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa dengan NIM 24030303. Nah, di sini saya akan menyempatkan waktu untuk mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 13 Ambon terkait dengan berbagai implikasi berbagai pandangan matematika dengan pandangan konstruktif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dawa dari mahasiswa UIN AMSA Ngaji Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mewawancarai siswa. Boleh diperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Irsabila Nilsya Maharani Tuarita. Saya berasal dari SMA Negeri 13 Ambon. Saya sekarang duduk di kelas 12 SMA. Saya dari TIA. Oke, di sini kakak akan melontarkan beberapa pertanyaan. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Adit pengalaman nih untuk mengubah pandangan tentang kebenaran matematika? Dari beta punya pandangan, beta berpendapat bahwa kebenaran matematika bukan hanya ditemukan, tapi juga kita bisa membangun dan menciptakan dari pikiran masing-masing orang. Oke. Ada pertanyaan kedua, itu dalam pengalaman Adi nih, bagaimana Adi tahu kalau konsep matematika itu ada? Konsep matematika itu ada jika katong dapat secara jelas membangun dan membuktikan bahwa konsep tersebut itu ada. Oke, Adi membuktikan itu dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika, konsep matematika. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apa dampak positif dalam belajar matematika? Dampak dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Dampak positif yang saya alami biasanya itu tidak dapat ditipu dan dibohongi orang. Contohnya, saya itu ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum. Saya biasanya itu banyak sekali kedapatan bahwa supir-supir angkot itu biasa kasih kembaliannya itu kurang-kurang. Jadi dengan katong tahu cara menghitung, tahu cara perhitungan, itu katong tidak gampang dibohongi orang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sejauh ini nih, Adit kendala apa saja yang pengaruh dalam Adit belajar? Bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari kendala yang kita alami dari sektor internal itu biasanya setiap pembelajaran itu kita hanya fokus dari 10 sampai 20 menit. Itu tergantung bagaimana gurunya. Jika gurunya itu asik, dimana setiap belajar itu kau dapat kuis, kau dapat games, itu maka kita bakal fokus sampai dari pertama sampai habis. Tapi jika gurunya itu hanya monoton untuk belajar tanpa ada timbal balik dari siswa, itu kita bakal kehilangan fokus. Itu kendala yang kita alami secara internal. Kalau secara eksternal, biasanya kita itu dapat tekanan di rumah dari keluarga untuk mendapatkan nilai yang baik. Faktor eksternalnya itu sangat berpengaruh dalam belajar Adit. Iya, sangat berpengaruh. Dimana itu kita sangat giat belajar. Kayak karena ada tekanan dari rumah sendiri. Jadi kita bagaimanapun itu kita harus bisa mendapatkan nilai tersebut dengan cara belajar gitu. Oke, makasih Ade atas partisipasi dalam wawancara ini Ade. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan implikasi berbagai pandangan matematika dengan pandangan konstruktivisme. Nah, apa itu konstruktivisme? Nah, konstruktivisme adalah
filosofi pembelajaran yang menyatakan bahwa individu membangun pemahaman mereka sendiri dan pengetahuan dunia nyata mereka melalui pengalaman dan refleksi dari pengalaman mereka tersebut. Nah, implikasi konstruktivisme dalam matematika. Yang pertama ada pembelajar aktif. Nah, di sini siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ada timbal balik dari siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah relevansi konseptual matematika. Nah, di sini siswa diajarkan dalam konteks yang relevansi dengan kehidupan siswa, membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Nah, yang ketiga adalah peran guru. Nah, di sini peran guru bukan sebagai bukan cuma sebagai sumber utama, yaitu di sini guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses penemuan. Nah, yang berikutnya adalah penekanan pada pemahaman konsep. Nah, di sini matematika lebih menekankan pemahaman konsep daripada hafalan rumus yang prosedur. Nah, di sini manfaat dari konstruktivisme yaitu pemahaman yang lebih mendalam, yaitu siswa memahami konsep matematika dengan lebih mendalam karena mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah keterampilan pemecahan masalah, yaitu siswa mengembangkan keterampilan mereka sendiri dengan cara memecahkan masalah yang lebih baik karena mereka belajar untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, berikutnya motivasi belajar. Di sini siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika karena matematika terlihat lebih relevansi dan makna dalam pembelajaran. Nah, dalam konstruktivisme tersebut ada tantangannya, yaitu ada perubahan peran guru, pengelolaan kelas, dan waktu. Nah, perubahan peran guru di sini guru perlu mengubah peran mereka dari pemberi informasi menjadi fasilitator yang mungkin memerlukan pelatihan tambahan. Dan yang kedua adalah pengelolaan kelas. Di sini pembelajaran konstruktivis dapat lebih menantang untuk dikelola daripada pembelajaran tradisional karena siswa lebih aktif dan mandiri. Nah, yang ketiga ada waktu. Nah, di sini waktu pembelajaran konstruktivis mungkin memerlukan lebih banyak waktu daripada pembelajaran tradisional karena siswa perlu waktu untuk mengeksplorasi dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, perspektif atau pandangan global dan pandangan lokal Indonesia Maluku. Nah, dalam global, konstruktivisme diterima secara luas sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif di banyak negara. Sedangkan lokal atau Indonesia Maluku menerapkan konstruktivisme mungkin memerlukan adaptasi dengan budaya dan sumber daya lokal, misalnya penggunaan konteks, budaya lokal dan masalah matematika, atau menggunakan bahan ajar yang tersedia secara lokal. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran matematika, di sini siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka yang lebih mendalam, keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik, dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya terkait dengan berbagai pandangan matematika dan pandangan konstruktivisme. Nah, itu dia hasil dari wawancara saya tadi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.